Aku ini lahir 30 tahun yang lalu. Hari ini, di hadapan semua rekan pabrik alat, kami mengucapkan selamat kepada rekan Zhou Chengyun Dan Yong Chengyun pada hari pernikahan mereka. bersama rekan Ji Xiaonuan menjadi pasangan yang bahagia. Hidup kembali, Yo Chengyun. Aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Pasangan pengantin ini saling membungkuk. Persada Hari Selamanya. Tunggu. Pernikahan ini, aku tidak jadi menikah. Nuan, apakah kau tidak enak badan? Uangmu sudah menjadi milikku. Kau harap sebelum mati. Kau bisa membantuku melakukan satu hal lagi, istriku yang baik. Yo Chengyun, dasar bajingan kau. Apa kau gila? Kak, kau baik-baik saja? Ji Xiaonuan. Chengyunku adalah karyawan terbaik di pabrik alat. Masa depannya cerah. Berani-beraninya kau memukulnya. Benar-benar anak haram yang tak tahu sopan santun. HMPH, belum menikah saja sudah mulai main tangan. Aku sudah bilang apa? Dia tidak boleh dinikahi. Kau tidak mau mendengarku. Ebio. Nuan, sekarang kau sudah memukul, sudah melampiaskan amarah. Banyak orang di sini, ada apa sebenarnya? Bicaralah setelah kita selesai upacara pernikahan. Bagaimana? Siapa yang mau menikah silakan, aku tidak tertarik padamu. Kau. Hah, anakku mau menikahimu itu sudah rezeki turun-temurun 8 generasi. Bukan giliranmu untuk pilih-pilih. Aduh, Chengyun, jangan marah dong. Mungkin kakak Nuan punya alasan tersendiri. Coba kau bujuk dia lagi. Ji Xiaonuan, katanya kita cocok. Sekarang kau mau menikah ya menikah, tidak mau ya tidak? Harusnya kau memberiku penjelasan. Betul, kawan Ji Xiaonuan. Pernikahan bukan main-main. Jangan macam-macam. Sudahlah, Yo Chengyun. Cocok apa? Kau menikahiku cuma demi 30 hektar tanah dan aset 100.000 yuan itu. Kau pikir aku tidak tahu? Ji Xiaonuan, jangan asal ngomong. Kau kuma. Gelandangan, mana ada resep? Oh ya, siapa yang dulu? Lihat 2 buku kecil ini. Langsung melotot. Ini benar sertifikat tanah dan buku tabungan. Chengyun, kalau Nuan tidak mau, aku yang nikahi kau. Meski aku tidak kaya seperti Nuan. Tapi aku anak bungsu keluarga Ji, punya 3 kakak yang menyayangiku. Kau selangku adalah direktur pabrik alat kita, Ji Mingze. Chengyun punya ambisi besar, pasti. Aku bisa membantumu. APA, kawan Jijing ternyata adik direktur. Pantasan penampilannya begitu mencolok. Kau ternyata putri keluarga Ji, sungguh tak terduga. Waktu kecil aku pernah menggendongmu, harap kau. Di hadapan direktur, sering-sering sebut namaku ya. Jingjing, kamu jauh lebih baik daripada Ji Xiaonuan ITU. Ratusan kali lebih baik, ratusan kali. Pernikahan ini, aku setuju. Tenang saja semuanya, beberapa hari lagi. Upacara peresmian pabrik baru kita dan acara penghargaan. Asalkan aku bicara dengan kakakku, semua orang di pabrik kita akan dapat penghargaan. Baik. Ji Xiaonuan, sampai saat ini, aku tak perlu berpura-pura lagi. Apa kamu pikir aku hanya punya satu jalan keluar dengan menikahimu? Aku bertahu kamu, selama 5 tahun berturut-turut. Aku jadi karyawan teladan pabrik, ditambah lagi ada Jingjing. Pendamping yang begitu luar biasa, sukses sudah di depan mata. Harta sedikitmu itu, aku tidak tertarik. Ternyata 20 tahun lalu kalian sudah berhubungan. Jijing. Kamu benar-benar putri keluarga Ji? Kalau bukan aku, emaknya kamu? Bagaimana jika aku katakan, dia bukan? Tapi akulah putri keluarga Ji yang sebenarnya? Kamu gila ya? Berani-beraninya mengaku sebagai putri keluarga Ji, lalu aku siapa dong?
Dari mana aku tahu? Kamu ini makhluk apa? Beraninya kamu bicara seperti itu ke Jingjing. Kawan Ji Xianwan. Sifat suka pamer begini tidak boleh diteruskan Elho. Yo Chengyun. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang lagi. Aku ingin melihat. Tanpa aku. Setinggi apa kamu bisa naik? Tanpa kamu, tidak akan ada yang membebani Kak Chengyun. Kakak tahu aku suka Kak Chengyun. Sengaja menyiapkan acara gunting pita dan penghargaan, nanti. Akan memberi penghargaan ke Kak Chengyun kita sebagai kepala bengkel baru. Dipersiapkan untukmu. Kamu memang jago membanggakan diri sendiri ya. Membanggakan diri, kamu pikir kamu siapa? Humph, kamu anggap itu membanggakan diri, tapi bagi Jingjing. Itu hal biasa sehari-hari. Baiklah, akan kubuat kalian melihat. Siapa sebenarnya putri keluarga Ji? Di sini saja orangnya tidak kelihatan jelas, bagaimana bisa membuktikan? Itu kamu? Lagi pula, kakakku sibuk sekali, mana sempat? Merayakan ulang tahunmu? Ini hanya kegiatan sehari-hari kami. Bohongmu tidak pakai draft ya, kamu tahu tidak? Di pabrik ini ada puluhan ribu karyawan. Semuanya menunggu kakakku untuk menghidupi mereka. Dia punya waktu untukmu? Dan kakak keduaku, Jiting Xiu, dokter lulusan luar negeri. Orang kaya yang antri untuk operasi dengannya. Sudah dijadwalkan sampai tahun depan. Selain pisau bedah, dia tidak mungkin memegang pisau kue. Dan ada kakak ketigaku, Ji Huayuan, dia adalah selebriti nasional. Manajemen tubuhnya ketat, mana mungkin makan barang muyang. Barang impor ini. Menurutku, kamu ini. Orang kampung yang belum pernah lihat dunia. Sudah. Usir dia dari sini, biar tidak ngomong sembarangan. Ji Xianwan, aku tidak menyangka. Kamu tidak tahu malu, sampai berani memasukkan identitas Jingjing. Berani melakukan hal seperti itu. Kalian yang buta, tertipu olehnya. Ayo, kita semua usir dia dari sini. Pabrik kita tidak butuh karyawan seperti kamu yang berpikiran tidak benar. Kawan Ji Xianwan. Kamu berpikiran tidak benar, sekarang dipecat, diusir dari kompleks. Lepaskan. Kalau kamu tidak mau menikah denganku, aku nikahi Jingjing saja. Kamu tidak diterima di sini. Yo Chengyun, aku benar-benar buta. Di kehidupan sebelumnya, aku bisa membuatmu sukses dari nol. Di kehidupan ini, aku juga bisa menginjakmu ke bawah. Hanya tersisa sedikit uang ini, tidak tahu apakah cukup untuk sampai ke kota. Kakak, aku ingin pulang. Ini bukan Ji Xiaonuan? Sembunyi di sini, Sample Managers. Kalian mau apa? Pak Direktur, kabar terbaru, Nona menolak lamaran. Lo solusinya diusir dari kompleks. Apa? Ada kabar adik? Nona ingin pulang. Aku sendiri yang akan menjemput. Aku bilang, Zhou Duo. Melakukan hal itu di sini. Tidak ada yang akan tahu kan? Tenang, aku yang akan jaga. Ji Xiaonuan, jangan salahkan aku kijam. Siapa suka menyakiti kakak dan kakak iparku? Cantik sekali. Tentu saja. Sudah lama bersama kakakku, tapi belum pernah disentuh oleh kakakku. Ayo sambil kamu. Aku catat baik-baik hutang budimu hari ini. Yo Dodo kasih kamu berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Aku bukan cari uang, hari ini pengen makan daging. Jangan banyak bicara, cepat. Kalau berani sentuh aku, kakakku tidak akan membiarkan kalian. Hari ini aku mau mencicipi. Rasanya perempuan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Adik perempuan Ji Huayuan. Berani kalian sentuh? Kamu tidak apa-apa. Adik perempuan Ji Huayuan berani kau sentuh? Mau mati ya? Nuan, tidak apa-apa? Ada yang terluka? Kakak. Kalian akhirnya datang, aku tidak akan pergi lagi dari kalian. Bodoh, mana mungkin kakak-kakak benar-benar mengabaikanmu.
Kami selalu memperhatikan gerak-gerikmu. Kakak-kakak baik sekali. Mereka menggangguku. Kakak kedua, dia. Dia tidak apa-apa. Kemampuan kakak, kamu tidak tahu? 36 tusukan, semuanya luka ringan. Pulang bilang ke Yo Cheng Yun. Hutangnya pada Nuan-Nuan akan kami hitung satu persatu. Ayo. Kita pulang. Jingjing benar-benar cocok jadi putri keluarga besar. Aura begitu menonjol, membanggakan keluarga. Nanti lusa aku sukses naik jabatan jadi kepala bengkel. Aku langsung lamar keluarga Ji. Kak, Ji Xiaonuan bawah. 3 pria liar memukuliku. Aduh, salah satunya. Pria liar bernama Ji Mingze. Bilang mau bereskan denganmu. APA? Ji Mingze? 2 lainnya, namanya Ji Tingxiu. Dan Ji Huayuannya? Bukankah itu 3 tuan muda keluarga Ji? Ini, aduh, tenang, 3 kakakku itu sibuk, tidak mungkin datang ke sini. Pasti Ji Xiaonuan. Menyeru orang berpura-pura. Berani memukul duo-duo, nekat sekali. Kakak Cheng Yun, jangan buru-buru. Setelah acara penghargaan selesai, kita akan menjadi satu keluarga. Aku pasti akan memberikan kata-kata baik di depan ketiga kakak kandungku untukmu. Nanti, aku akan membantumu meraih kesuksesan. Jingjing, kamu memang pantas menjadi wanita pilihan Cho Cheng Yun. Mengenalmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Upacara gunting pita dan acara penghargaan tahunan akan segera dimulai. Mohon semua rekan pabrik berkumpul di lapangan. Ji Xiaonuan, kenapa kamu di sini? Memangnya lapangan ini milikmu? Tidak boleh datang? Wah, ini bergantung pada siapa. Berani sekali bicaramu. Wanita memang wanita, baru saja meninggalkan anakku. Langsung bermain mata dengan banyak pria, tidak tahu malu. Setidaknya carilah yang lebih layak. Dari jauh saja, aku sudah mencium bau tua dari tubuhnya. Bukan, kakak, usianya saja sudah bisa jadi ayahmu. Kamu tidak tahu malu. Perninya. Kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang istri yang dibuang oleh kakakku? Orang tua, bermain dengan wanita yang pernah kumainkan. Kamu bangga ya? Kamu tahu siapa aku? Aku beritahu, anakku adalah karyawan pabrik teladan. Calon kepala bengkel di masa depan, bintang acara penghargaan hari ini. Di sampingnya adalah nona besar keluarga Ji, Jijing. Tunangan anakku. Dengar itu, orang tua? Aku, kamu berani macam-macam? Ji Xiaonuan ini bahkan menyuruh orang berpura-pura menjadi beberapa tuan muda keluarga Ji, pura-pura menjadi nona besar keluarga Ji. Orang tua, hati-hatilah. Jangan sampai karena seorang wanita, malah kena masalah. Kalian. Bicara dengan mereka hanya menurunkan IQ. Ayo pergi. Oh, ternyata nona besar keluarga Ji bernama Jijing ya. Mari kita lihat sampai kapan kalian dan nona Ji ini bisa terus tertawa. Upacara gunting pita dan acara penghargaan tahunan akan segera dimulai. Mohon semua rekan pabrik berkumpul di lapangan. Saya wartawan Xianhua, Pak Chen, sebagai kepala rumah tangga keluarga Ji, dan tokoh senior di pabrik alat. Apakah pendirian pabrik baru hari ini adalah hasil usaha Anda? Ji Xiaonuan benar-benar hebat ya. Orang tua brengsek itu ternyata kepala rumah tangga keluarga Ji. Apa istimewanya kepala rumah tangga? Masih bisa menang melawan nona besar keluarga Ji. Yang berhasil mendirikan pabrik baru bukan aku. Tapi nona besar keluarga Ji. Selanjutnya, mari kita sambut nona besar keluarga Ji. Untuk memimpin upacara gunting pita hari ini. Kakak Jing, giliranmu naik panggung. Cepatlah. Ya, sayang, statusmu sebagai putri keluarga Ji. Di sini, lahatlah wanita ini, berani melawan kita. Aku.
APA. Ji Xiaonuan adalah putri keluarga Ji. Ji Xiaonuan, kau tidak punya malu ya? Orang menggandeng Jingjing naik panggang, kau naik untuk APA. Cepat turun. Ibu, apakah dia yang sebenarnya? Putri keluarga Ji. Hah, kalau dia putri keluarga Ji, bisa bertahan di kompleks ini bertahun-tahun. Dan bilang dia tidak punya rumah. Aku sudah periksa identitasnya saat pertama kali menemukannya. Dia cuma anak yatim piatu. Kalau dia putri keluarga Ji, maka aku adalah kakek keluarga Ji. Yo Cheng-yun, selama ini pengorbananku untukmu sia-sia saja. Sudah kuduga, putri keluarga Ji harus seperti kakak iparku. Anggun, elegan, cantik, dan murah hati. Ji Xiaonuan ini, dekat dengan pria tua, benar-benar merasa diri penting. Jangan-jangan dia benar? Tidak mungkin. Ayahku bilang, putri keluarga Ji sedang belajar di luar negeri, tidak akan kembali. Ini pasti bohong. Aku umumkan, acara penghargaan tahun ini dibatalkan. Diganti dengan acara kritik. Pecat Yo Cheng-yun, Yo Duo-duo dan yang lainnya. Cheng-yun, ini tidak benar, kan? Keluarga Ji, bagaimana kalian bekerja? Bisa membiarkan pasangan ini berbuat onar di panggung. Cheng-yun, jangan buru-buru. Ini bukan dia yang menentukan. Aku akan tanya ke direktur pabrik. Wanita, kakakku dan yang lain akan segera datang. Kalau kau bijak, bawa orang tua ini. Pergi. Jangan sampai nanti memalukan diri. Menjadi bahan tertawaan di Jiangcheng. Kau berani mengajariku? Kau berani memukul Jingjing? Kau. Sebagai putri keluarga Ji, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Ada orang yang akan melakukannya untukku. Di seluruh Jiangcheng, masih ada yang berani mengganggu putri keluarga Ji. Kakak, Selamat, Direktur. itu Direktur Ji Mingze. Sungguh tampan. Kakak. Putri. Di antara 3 pria yang memukulmu di sungai hari itu, apakah ada dia? Hari itu terlalu gelap, aku tidak melihat dengan jelas. Tapi orang yang Master Ji, tidak ada yang bisa menirunya, kurasa. Di antara orang-orang itu, pasti tidak ada dia. Ibu, apa yang perlu dikhawatirkan? Jingjing sudah lewat. Dan lihatlah wanita itu, Ji Xiaonuan. Berani ke dia? Ji Xiaonuan. Lanjutkan aktingmu. Kakak, aku Jingjing. Wanita, kamu tamat. Aduh. Direktur, sangat terhormat, aku adalah Yo Cheng-yun, yang memenangkan penghargaan. Karyawan terbaik selama 5 tahun berturut-turut. Sangat terhormat bisa bertemu dengan Anda. Hehehe, tidak usah berjabat tangan. Kamu siapa? Berani-beraninya ingin bertemu Direktur? Bukan, Direktur. Bukankah kita sudah sepakat tentang penghargaan ini? Harusnya aku yang jadi kepala bengkel. Awalnya aku setuju memberimu penghargaan karena adikku. Tapi kamu, Yo Cheng-yun, tidak tahu diri. Membuatnya sedih, penghargaan ini tidak perlu lagi. Aduh, bagaimana bisa tidak perlu? Wanita kecil Ji Xiaonuan itu. Membuat Jingjing tidak senang, direktur sudah tahu. Ji Xiaonuan, aku sarankan kamu. Segera minta maaf kepada Jingjing kalau penghargaan tidak berhasil hari ini. Lihat aku tidak menghukummu. Yang harus berlutut minta maaf adalah kamu. Direktur, keluarga kami dan wanita itu sudah tidak ada hubungan lagi. Tolong perbaiki wajah kakak Jingjing. Tolong maafkan kakakku. Wanita. Kamu tahu siapa dia? 1 menit, buang mereka bertiga, mulai sekarang. Pabrik peralatan Provinsi Utara selamanya memecat. Yo Yucheng dan Yo Duo-duo. Direktur, jangan, direktur. Pengawal, usir mereka dari alun-alun. Tidak, direktur, jangan, direktur, beri kesempatan lagi. Direction. Jangan, direktur, direktur. Kakak, Aku cuma punya 1 adik perempuan. Kamu siapa? aku Jingjing.
Ji Jianxin itu ayahku. Ji Jianxin itu paman besarku. Dia cuma punya satu anak di usia tuanya. Mana mungkin punya anak perempuan sebesar kamu? Aku dengar paman bawa pulang anak haram, jadi itu kamu ya? Latar belakang bukan pilihanku, tapi sejak kecil aku selalu berharap punya kakak laki-laki yang melindungiku. Aku dengar adik pergi ke luar negeri karena marah. Kak, gimana kalau mulai sekarang aku jadi adik kandungmu aja? Oh, jadi kamu tipe putri keluarga Ji yang kayak gini ya? Yo Chengyun tahu nggak? Pantasan kamu mau jadi pelakor, ternyata turunan dari ibumu. Kelakuan tak tahu malu. Aku lagi ngobrol sama kakakku, kamu si gadungan ini ikut campur apa? Pak Direktur, ada kabar dari anak kedua dan anak ketiga, bilang. Kejutan untuk Nyonya besar sudah siap. Mereka sampai sengaja siapin kejutan buat aku. Dasar cewek, lihat nggak? Kakak baik banget sama aku. Cepat usir si buta huruf ini. Jangan kotori mata Nyonya besar. Sayap. Salah kak, yang diusir salah. Jangan usir aku kan adik kandungmu, katanya mau. Casey kejutan biar aku? Ayo, kita pulang. Nuan. Cuma dibiarin gitu aja. Mereka sudah menghinamu segitu parahnya. Bahkan kalau kubuat mereka jadi gelandangan pun gak bakal berlebihan. Kakak, mereka itu kayak permen karet yang nempel. Lagian, di sini banyak mata-mata. Aku takut nanti kabarnya bocor. Dan merusak reputasi keluarga kita. Setelah pergi beberapa tahun, kamu memang sudah dewasa. Selama ini ikut Yo Chengyun, pasti berat ya. Untung sekarang sudah ketahuan. Dia bukan cuma tega ninggalin pas udah sukses, tapi juga bego. Yo Chengyun ini dapat karyawan terbaik juga karena aku, tahu nggak, sampai sekarang. Dia masih miskin melarat. Iya, kakak kedua sama ketiga. Kan udah siapin kejutan buat aku? Untuk menyambutmu pulang, kakak ketiga mau ngadain konser. Di pabrik alat-alat. Kakak ketiga jarang muncul, nanti di sana. Bisa langsung jadi fans yang ngejar idolaan dong. Tenang aja. Mulai sekarang gak ada yang bakal ganggu kamu lagi. Ayo, pulang. Perasaan aneh ini apa sih? Jangan-jangan kamu beneran cuma anggap aku sebagai kakak? Kita? Drama ini benar-benar menarik. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa aku sebenarnya. Masih aroma yang familiar. Di kehidupan sebelumnya, aku menikah dengan si brengsek Yo Chengyun itu. Tanpa peduli penentangan keluarga, memutuskan hubungan dengan kakak-kakakku. Dan pindah dari keluarga Ji. Adik, selamat datang di rumah. Tapi sekarang aku kembali. Akhirnya kau pulang, kami sangat merindukanmu. Ayo, kemari. Bagaimana, lelah di luar? Rasanya enak sekali pulang ke rumah. Kak, menurutmu kenapa pabrik memecat kita? Hidup sebagai nelayan ini, kapan berakhirnya? Cepat kerjakan, malam ini. Kalau tidak mau kelaparan, segeralah, jual semua ikan ini. Aku muak dengan hidup sengsara ini. Bibi, Kak Shenyun. Aku bekerja di pabrik alat, gajinya cukup lumayan. Aku akan bantu kalian. Wah, Jing Mi Meng baik. Tapi, kau terbiasa hidup enak, hidup miskin begini. Sungguh menyusahkanmu ya? Kakak ipar, bisakah kau bantu, aku dan kakakku? Tentang pekerjaan di pabrik alat, bagaimana? Saudara-saudara di pabrik alat, kabar gembira. Untuk merayakan kepulangan putri keluarga Ji, penyanyi terkenal Ji Huayuan akan mengadakan konser besar di tepi danau yang indah. APA, idolku Ji Huayuan, akan mengadakan konser di pabrik alat? Karyawan pabrik alat, tunjukkan kartu karyawan untuk mendapatkan tiket. Tapi malah kami Dipecat. Untuk merayakan kepulangan putri keluarga Ji. Artinya, konser ini diadakan untukmu.
Tentu saja. Beberapa hari lalu aku bilang ke kakak sulungku bahwa aku tidak mau kerja di pabrik lagi. Kakak ketigaku senang mendengarnya. Lalu bilang akan mengadakan konser untuk merayakannya. Awalnya aku bilang tidak perlu, tapi tidak bisa menolak. Mereka terlalu memanjakanku. Kalau begitu, pasti kau bisa mendapatkan tiket konser, kan? Bagus. Dengan begitu aku bisa bertemu langsung dengan selebriti keluarga Ji, menjelaskan kejadian waktu itu. Siapa tahu urusan penghargaan bisa diselesaikan. Benar, kakak ipar. Siapa tahu pekerjaan kami bisa dikembalikan. Identitas karyawan pabrik alat. Bagaimana ini? Aku cuma anak haram dari cabang keluarga Ji. Mana mungkin aku bisa dapetin tiket? Aduh kakak-kakak. Ini keterlaluan, bukannya kalian udah beliin banyak perhiasan sama baju buat aku? Jauh dari cukup. Sini aku lihat. Di, kamu yang paling cocok di dunia buat pakai ini. Aku mau bikin mereka terkesima. Sempurna. Dik, cantik banget. Kalung ini terlalu berat, aku nggak suka. Ini kalung mutiara yang khusus aku pilih buat kamu. Cuma ada satu di seluruh negeri, cuma adikku yang pantas. Lumayan bagus kan? Kakak, Nggak mau pakai. Ya udah nggak usah dipakai. Jenggon. Dia susah-susah balik ke keluarga Ji, harus didandanin. Biar cantik, biar sesuai dengan statusnya sebagai putri sulung keluarga Ji. Nuan-Nuan udah cantik natural, yang penting dia senang. Adikku udah cantik alami, nggak perlu hiasan. Norak buat mempercantik. Kalian berdua kompak ya? Udah disepakati. Konser sebentar lagi mulai, dia sebagai tamu istimewaku. Uji kostum hari ini aku yang pegang kendali. Kamu juga bilang konsernya hari Minggu. Kamu cuma punya hak sehari. Hari ini dia milikku. Milikmu apanya? Kan udah disepakati, Senin Rabu milikmu, Selasa Kamis milikku. Minggu baru buat si bungsu, hari ini kan Kamis. Nuan-nuan milikku. Apaan sih, masa? Minggu kan jatahku, punyaku. ya ampun. Siapa yang bisa ngalahin mereka? Nuan-nuan, keponakanku, dengar-dengar kamu balik ke keluarga Ji. Dasar anak ini, nggak pernah main ke rumahku. Aku tahu kamu di rumah, buka pintu, bukain pintu buat paman. Paman. Ada perlu apa? Langsung aja bilang di depan pintu. Loh, paman nggak boleh datang? Kakak ketigamu. Kan mau ngadain konser, paman bantu teman. Minta beberapa undangan. Jangan-jangan. Kakak beradik Jijing sama Yo Chen Yun. Aku nggak mau ketemu paman, dia selalu minta. Kontak artis cewek. Adik. Undangannya di sini, kamu yang urus ya. Adik, aku duluan pergi, balik ke rumah sakit dulu. Apa-apaan ini? Kakak. Kamu nggak lari? Ngapain lari? Aku nggak akan biarin kamu sendirian, terus ditindas. Lama banget, baru buka pintu sekarang. Keponakanku yang manis, aku tahu. Nggak salah nyari kamu. Ini undangannya kan? Cepetan kasih. Paman, kamu kan cuma orang kasar pengangguran, kok bisa tertarik? Sama konser? Mau undangan ini? Pasti Jijing kan? Lagian, ini rumahku. Kalian mau ribut? Ya di pasar aja. Dasar anak kurang ajar, sikapmu gimana sih? Aku ini orang tuamu. Cuma beberapa lembar undangan jelek, banyak bacot. Aku nggak peduli, pokoknya kamu harus dapetin undangannya. Bueraku, kamu udah bikin aku jadi anak haram sejak lahir. Menderita bertahun-tahun. Bantuin dia dong, aku ikut juga. Ya, eo. Iya paman. Cuma beberapa undangan jelek kok paman. Paman minta sendiri ke pabrik alat. Kamu. Maksudnya nggak mau kasih ya? Dasar anak setan, nggak ada sopan santunnya. Orang tuamu nggak ngajar. Kamu orang luar, ngapain ikut campur? Orang luar? Garing, aku ini. Tuan,
Kamu yang bilang. Ini bibimu, juga orang tuamu. Ji Xiaonuan. Kamu hormat dikit. Oh, jadi ini selingkuhan Jijing ya? Ibu dan anak emang cocok. Aku nggak punya orang tua yang jadi selingkuhan. Kamu. Dasar kurang ajar, di luar negeri beberapa tahun. Pulang langsung gak tahu aturan, aku harus Ajarin kamu sopan santun. Adikku, nggak perlu kamu yang ngajar. Dasar kurang ajar. Dua anak Kessel berani mukulin orang. Sialan. Ini keluarga Ji, tahu diri dikit. Aku Manta Ji Mingzai. Kamu cuma anak pungut keluarga Ji. Pengemis busuk aja, berlagak jadi. Putra mahkota keluarga Ji. Anak angkat busuk, bahkan lebih rendah dari selingkuhan. Sombong apa? Jangan lupa, kakak meskipun anak angkat. Tapi dia direkrut pabrik alat. Paman, keluargamu pengangguran. Hidup dari bantuan pemerintah, jaga baik-baik ekormu. Bagus, bersekongkol dengan orang luar untuk membuatku marah. Aku akan telepon ayahmu nanti. Berikan sini. Pergi sana. Dua brengsek kecil, tunggu saja. Apa-apaan saudara begini? Tidak masuk akal, bikin emosi. Kakak, kamu terluka. Kakak, rupanya rajin olahraga ya, otot perutnya kelihatan bagus. Kak, Jangan-jangan kamu benar-benar hanya menganggapku sebagai kakak? Lagi pula paman bilang, aku bukan anak kandung. Antara kita. aduh. Paman ini benar-benar keterlaluan. Maaf ya, Kak. Kalau tahu paman semena-mena begini, seharusnya aku beri dia undangan tadi. Hingga kakak sampai terluka. Kalau tidak mau kasih ya jangan. Jangan memaksakan diri. Aku pikir, kalau undanganku ku beri ke paman, paman pasti akan memberikannya ke Jijing. Jijing dan Yo Changyun ini pasti akan memfitnah di depan kakak ketiga. Konser kakak ketiga. Untuk membahagiakanku, aku tidak mau merepotkannya. Tidak apa-apa Nuan-Nuan. Kedepannya ada aku, kamu tidak perlu memaksakan diri. Perasaan aneh apa ini? Aduh, aku tidak mau peduli lagi padamu. Si pengikut setia dulu. Sekarang sudah besar. Undangan konser asli, itu pun kursi keluarga. Kok Jin, kamu hebat sekali. Ji Huiwan itu penyanyi nasional. Impian jutaan gadis, apa aku tidak sedang bermimpi? Kakak Jingkan putri sulung keluarga Ji. Beberapa undangan konser saja, mudahlah. Dulu dia selalu memohon aku datang ke konsernya. Aku tidak pernah datang. Kalau kali ini aku tidak datang lagi. Dia pasti benar-benar marah. Kakak Jing memang punya cara ya, Kak. Dan juga perempuan itu, Ji Xiaonuan. Kita pasti tidak boleh melepaskannya. Setelah konser selesai, aku akan kembali mendekati keluarga Ji. Ya kan Ji Xiaonuan? Dan pria tua pengurusnya itu menanggung akibatnya. Memang pantas jadi bintang nasional, pesonanya tak tertahankan. Untung tidak meminta kakak ketiga menjemputku. Kalau sampai dilihat orang pabrik alat, itu akan jadi masalah. Kak, itu wanita Ji Xiaonuan. Dia bahkan mengikutimu sampai ke sini. Ji Xiaonuan, kenapa kamu datang ke sini? Jangan bilang kamu juga datang untuk menonton konser. Kenapa? Tidak boleh apa, Es? Undangan hanya untuk karyawan pabrik alat. Dan keluarga yang memiliki hubungan saja yang bisa mendapatkannya. Kamu punya. Kamu tertawa apa? Aku hampir lupa. Ji Xiaonuan kan orangnya Pak Ji. Tentu saja dia juga punya hubungan.
Kalau dianggapik, jadi panggil pengurus keluarga Ji. Kalau tidak, Bukankah itu hanya anjing penjaga? Orangnya pengurus hanya bisa melihat dari luar, tidak seperti kami. Undangan khusus yang dikirim langsung, bisa melihatnya dari dekat. Kamu. Di luar bahkan tidak bisa mendengar suara magnetiknya dengan jelas. Konser ini kan dia adakan khusus untukku. bukan, Ji Xiaonuan, kenapa kamu tidak bilang? Oh, konsernya adalah undangan khusus dari Tuan Ketiga Ji. Untukmu? Benar, kamu benar sekali. Kamu, aku mati, kamu cari mati. Nona Ji, Tuan Ji sudah menunggu lama. Silakan ikut saya. APA, Tuan Ji menyuruhmu menjemputnya? Kamu tidak salah kan? Kak Jing adalah yang sebenarnya. Putri keluarga Ji, dia hanya seorang. Penipu tak tahu malu. Bagaimana mungkin keluarga Ji mengirim orang untuk menjemputnya? Mungkin karena aku jarang datang, jadi kamu tidak mengenalku. Ayo, konser akan segera dimulai. Kakak masih menang juga di dalam. Jangan pedulikan wanita ini. Ayo. Kalian siapa sih? Pantas bertemu bintang besar? APA, Benar-benar menjemputnya? bukan Kak, kamu pikirkan baik-baik, ini tidak mungkin. Tuan Ketiga Ji sendiri yang bilang padaku, mana mungkin aku salah. Ini. Kak, Ji Xiaonuan. Kamu benar-benar tidak tahu malu, baru beberapa hari lalu dekat dengan kepala rumah tangga. Orang yang bisa dengan siapa saja, sungguh menjijikkan. Marah? Aku sudah bilang, aku bisa membuatmu sukses dari nol. Bisa juga menjadimu dalam lumpur. Karena kamu begitu bersemangat. Ingin menempel pada keluarga Ji, baiklah F. Sekarang kamu sedang berutut dan mohon padaku. Aku bisa memberi satu kesempatan. Camel, Kak, di sini banyak orang. Jangan main tianggon. Biarkan dia sombong dulu, nanti setelah kakak jinjing. Membawa kita bertemu dengan Tuan Ji ketiga, kita bisa menghancurkannya. Silakan, Nona Ji. Ayo, konser akan segera dimulai. Ayo. Kamu. Bukan, Kak. Ini undangan khusus keluarga. ini adalah konser Ji Huayuan. Aku tanya, tiket apa yang kalian punya? Tidak masuk? Kalau begitu pergi. Camel, Pergi ya pergi. semuanya, ini adalah adik perempuanku. Juga tamu istimewa konser hari ini. Kamu adalah adik yang sering disebut Huayuan? Wah, cantik sekali seperti. Putri yang kabur, tidak heran Tuan Ketiga selalu menyembunyikan Nona Ji. Cantik sekali, aku sampai tergoda melihatnya. Tentu saja, adik perempuanku Ji Huayuan adalah yang paling mengemaskan di dunia. 8. Bukan sembarang orang bisa bertemu, jadi hati-hati semuanya. Jangan macam-macam. Wah, bintang besar yang dicintai semua orang. Idola besar. Ternyata di belakangnya ada seorang kakak yang overprotective. Berapa banyak penggemar yang akan menangis? Ya. Itu karena aku punya adik perempuan tercantik di dunia. Kalian Bull IRI. Hahaha. Apa kamu tidak punya mata? Orang-orang yang bahkan tidak punya tiket, berdesak-desakan apa? CH. Rekan-rekan pabrik peralatan, angin musim semi membawa kebahagiaan, menerangi segalanya. Konser yang sudah lama dinantikan. Ji Huayuan. Sekarang resmi dimulai. Rekan-rekan pabrik peralatan, konser yang sudah lama dinantikan. Ji Huayuan sekarang resmi dimulai. Ji Huayuan. Ji Huayuan sendiri benar-benar tampan. Andai saja aku bisa menikah dengannya. Aduh, bisakah kamu sedikit lebih bermartabat? Nanti setelah kakak menikah dengan Jingjing, 3 pangeran keluarga Ji. Kamu bisa menikah dengan siapapun yang kamu mau, terserah pilihanmu. Kalau kakak tertua keluarga Ji tahu aku suka sama si bungsu, nanti malah jadi ribut antara kakak beradik karena aku. Ji Huayuan. Katanya konser kali ini diadakan buat Nona Ji. Banyak artis ternama diundang, konser yang bikin heboh seantero pabrik. Cuma buat bikin adiknya senang. Si bungsu ini beda apa sama Raja Yoyu yang bakar menara buat gelak tawa? Iri deh, ini namanya skill memanjakan adik level dewa. Nona Ji jadi bintang tamu penutup lo. Pantasan tadi pas mau masuk, kakak Jing cari-cari alasan. Katanya mau ke toilet, ternyata mau tampil sebagai bintang tamu. Kayaknya Ji Xiaonuan bohong lagi nih. Di kursi khusus keluarga nggak kelihatan dia. Ji Huayuan mana mungkin tertarik sama orang kayak Ji Xiaonuan. Asistennya itu mungkin juga dibayar. Buat acting di depan kita, itu sih modus lamanya. Iya juga sih, orang sekelas Ji Huayuan. Mana mungkin mau sama dia.
Pokoknya, nanti pas kakak Jing ketemu si Bung Suji, semua bakal terbongkar. Ji Xiaonuan si wanita brengsek itu bakal hancur lebur. Ayo mulai. Sebentar lagi naik panggung adik, deg-degan gak? Lumayan. Santai aja pasti lancar. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Ji Huayuan dan bintang tamu misterius. Untuk naik ke panggung, Ji Huayuan. Terima kasih banyak semuanya. Sudah hadir di konser milik Ji Huayuan. untuk menikmati momen indah ini. Hari ini, aku mau perkenalkan seseorang. Dia adalah motivasiku. Meski di dunia hiburan, aku punya segudang prestasi. TAPI Simiwa ini hanya untuknya. Iri banget sama Nona Ji. Siapa itu? Aku belum pernah dengar suasa sejernih ini. Sambil menangis. 10 tahun lalu aku tak mengenalmu. Kakak Jing cantik banget sih, auranya jauh banget. Dibanding Ji Xiaonuan. Tapi, postur tubuh dan suara ini. Kok rasanya nggak mirip Jing? Kayak Ji Xiaonuannya? Tidak mungkin, dia tidak pantas. Bagaimana mungkin Ji Huayuan melakukan ini untuknya? Dia cuma perempuan murahan yang tidak berarti. Oh iya juga ya. Jia ITU Ji Shanwan. Kek. Iya. Ini kan konser Ji Huayuan. Dia cuma karyawan yang dipecat, pantas jadi bintang tamu? TAPI. Postur tubuh dan tatapan di balik topeng itu. Dia bukan Jing Jing. Aku rasa itu Ji Xiaonuan. Itu pasti kakak Jinjingku, hanya putri keluarga Ji. Yang bisa sehebat ini. Lagi pula, setelah kakak Jinjing masuk, dia tidak kembali duduk, kan dia pergi untuk fashion show? Teman-teman, Ji Huayuan, hai. ini refleksku saja. Semuanya, saya adalah putri keluarga Ji. Adik kandung Ji Huayuan. Bisa tolong panggilkan kakakku? Adik, bukankah Nuan-Nuan sedang tampil? Kamu ini adik macam apa? Baiklah, Ji Xiaonuan berhasil menggoda Ji Huayuan. Bahkan memperkenalkannya sebagai putri keluarga Ji. Mimpi! Rani Garninya kamu mengaku sebagai adik Ji Huayuan. Jelaskan, atau aku tidak akan sungkan. Jangan salah paham. Aku benar-benar putri keluarga Ji. Ji Xiaonuan itu cuma perempuan murahan yang bisa dimiliki siapa saja. Dia merayu kakak ketigaku dengan tidur bersama pria tua. Jangan tertipu olehnya. Apa yang kamu omongkan ini? Kakak ketiga, kamu mencariku? Aku Jingjing, putri paman. Kakak Mingze bilang, aku seperti adik kandungnya dan menyuruhku bermain denganmu. Barusan kamu bilang apa tentang Ji Xiaonuan? Kakak ketiga, kamu tidak tahu. Ji Xiaonuan itu bukan orang baik. Aku melihat sendiri dia merayu kepala rumah tangga. Dia juga selingkuh dengan banyak pria dan kabur dari pernikahan. Wanita ini otaknya terjepit pintu ya? Kamu nggak percaya? Kalau nggak percaya, tanya aja sendiri. Yo Chengyun dari pabrik alat-alat. Yo Chengyun juga datang nih. Dateng, adiknya juga ikut. Hop and Cat. Kamu panggil dia ke sini, gue ada urusan. Oak. Sange, tunggu sebentar ya. Gue langsung panggil dia. Asik banget, Sange masih sayang sama gue. Baru aja selesai tampil di panggung, langsung turun. Jeng, emang gak bisa jauh-jauh dari kakak ya? Lihat dong gue ini siapa, mau cari cewek apa aja ada. Dia harus buru-buru nih. Chengyun ge, gue udah ngebujuk Sange lama banget. Akhirnya Sange mau ketemu lo. Beneran? San Shao mau ketemu gue? Lagi pula, gue udah ngelabrak Ji Xiaonuan. Di depan Sange, wajah asli wanita itu. Sange marah banget. Pengen nanya dia biar jelas. Iya Chengyun ge, nanti ketemu kakak gue. Lo harus manfaatin kesempatan ini. Kali ini kita harus bikin dia malu total. Buka kedoknya. Ji Xiaonuan, lo tunggu aja.
Sangge, ini dia. Zhou Chengyun. Ini Zhou Duo. Katanya lo mantan pacarnya Ji Xiaonuan? Lo Kayanatin dia. Bukan itu. Ji Xiaonuan cuma anak angkat gue. Sikyu Zhou Qingyun. Paling nggak harus kayak Jing Jing yang berpendidikan. Anak orang kaya yang sopan. Udah selesai? Elem. Lagi pula Ji Xiaonuan itu nggak tahu malu. Suka gonta-ganti pacar, habis kabur dari pernikahan malah main mata. Iya, itu Ji Xiaonuan. Dia pakai kecantikannya buat nyari sugar daddy. Dia tidur sama lelaki tua, nggak tahu malu. Ai Shen Shao. Demi nyari kekuasaan, dia sampai naik ke kasur kepala pelayan keluarga Ji. Sekarang malah mau merayu lo. Tapi gue denger, Lo Zhou Qingyun bisa masuk pabrik alat-alat cuma karena kemampuan Ji Xiaonuan. Tidak sama sekali, Tuan Ketiga. Aku Yo Chen-yun bisa mencapai hari ini. Semua itu berkat usahaku sendiri. Kalau benar-benar harus bilang berkat siapa, mungkin hanya karena... Oh tidak, berkat Nona Ji Xiaonuan. dia Ji Xiaonuan, apa haknya dibandingkan dengan Jing Jing? Benar. Ji Jing. Adalah anak haram dari paman saya dan selingkuhannya. Dia dan Ji Xiaonuan memang tidak layak dibandingkan. Anak haram? Bagaimana mungkin? Kakak Jing, apa maksud Tuan Ketiga? Kakak ketiga, kakak pertama bilang, dia menganggapku seperti adik kandung. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ayahmu dan ibu selingkuhan itu datang ke keluarga Ji membuat keributan. Tidak bisa mendapatkan undangan, malah memukul adikku. Dan menghina kakak pertama, dia masih menganggapmu seperti adik kandung. Aku Kamu benar-benar memanfaatkan orang lain. Aku Taidak. Semua itu Ji Xiaonuan, dia yang memfitnahku. Buka matamu lebar-lebar, menggunakan nama Nona keluarga Ji. Untuk menipu orang. Dia, perempuan itu. Kamu membuatku berputar-putar. Anak hasil selingkuh, masih berani bilang diri Nona keluarga Ji. Bahkan bilang, Tuan Ketiga menjadikanmu motivasi karir, Tuan Ketiga memintamu ke konser. Siapa yang memberimu keberanian mengatakan ini? Tuan Ketiga, aku minta maaf, pergi sana. Pengkhianat, memecatmu sudah termasuk ringan. Tuan Ketiga, maafkan aku, asalkan Anda mau. Aku Yo Chengyun bisa jadi anjing. Drama ini benar-benar menarik. Kak, tamu undangan bukan kakak Jing? Siapa dia? Kamu adalah Nona keluarga Ji. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik siapa aku sebenarnya. Ji Xiaonuan. Tamu konser malam ini, ternyata kamu. Apa? Bukankah aku sudah bilang, konser ini adalah persiapan khusus Tuan Ketiga Ji untukku? Tidak mungkin. Kamu pasti menyelinap masak. Yo Chengyun, sampai sekarang kamu masih tidak mau menerima kenyataan. Tadi saat kamu meniru anjing, aku melihatnya dengan jelas. Membuang jembatan setelah menyeberang, tidak tahu berterima kasih, bahkan masih membuat rumah kotor. Inilah rahasia kesuksesanmu. Kamu dan Ji Jing benar-benar pasangan yang cocok. Diam kau. Buang dia keluar. Ayahku adalah Ji Jianxin. Dia adalah anak sulung keluarga Ji, aku adalah putri keluarga Ji. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ji Huayuan, siapa dia sebenarnya bagimu? Hingga kau begitu membelanya, 1 menit. Lepaskan aku, lepaskan aku. Adik, benar-benar membuatmu menderita. Kedepannya, cari pacar harus melewati persetujuan kakak dulu. Kalau tidak, lupakan. Sudah kakak, aku mengerti. Kakak tenang saja. Kakak, Ji Xiaonuan, membuat kami seperti ini. Apakah kita hanya diam saja? TAPI, jika dia benar-benar putri keluarga Ji, ini, dia pantas? Dia hanya seorang yang menggoda dengan kecantikannya. Keluarga Ji untuk melakukan hal yang tidak senonoh dengannya. Bahkan mengklaim dia adalah putri sebenarnya. Ini tidak mungkin, putri sebenarnya. Sudah pergi ke luar negeri beberapa tahun lalu, tidak pernah kembali. Aku tidak peduli, aku adalah putri yang memiliki darah keluarga Ji. Jika dia tidak kembali, akulah putri sebenarnya. Diam. Kali ini aku harus mencari tahu. Semua latar belakang Ji Xiaonuan. Nuan. Untukmu. Kakak, ini apa? Makna bunga ini adalah satu-satunya. Seperti posisimu di hatiku. Kakak, terima kasih.
Asalkan kau suka, apapun bisa kulakukan untukmu. Bersama, 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 bersama. Lara aku. Semakin kau berteriak, semakin aku bersemangat. Pembunuhan, siapapun yang melindungimu, aku akan membunuhmu. Kau pembunuh, bayar nyata putriku. Kak, rasa di sini enak sekali. Lain kali kita datang lagi. Baik. Nuan-nuan. Barang impor sedang trendy, kakak juga beli satu. Coba. Nuan-nuan. Bagaimana caranya agar kamu mengerti perasaanku? Jangan-jangan kakak benar-benar suka padaku? Maaf, Nona Ji, ada surat untukmu. Oh, Kakak Nuan-nuan, besok bisa datang ke Hotel Gong Liao. Kamar 204 lantai 2. Aku salah selama ini, aku ingin meminta maaf dengan tulus. Ada apa? nggak usah masuk, langsung aja bicara. Kakak ipar, maafkan aku, waktu itu salahku. Aku minta maaf, ya? Ini niat baikmu? Oh, buat bukti niat baik, aku bisa suruh kakak nikahin kamu lagi. Dan, Yo Cheng Yun nikahin aku? Dia pantas? ah kakak ipar, kakak kan pegawai pabrik yang sukses. Kita balik kayak dulu, enak kan? Pertama, aku nggak tertarik sama dia. Kedua, simpan muka munafikmu itu. Ngajak aku ke tempat begini, pasti ada niat jahat. Kamu, Kalau nggak ada urusan, aku pergi dulu. jangan pergi, Ji Xiaonuan. Kasih kesempatan nggak mau, ini salahmu sendiri. Kalian mau apa? Mau apa, Ji Xiaonuan? Kamu jatuh ke tanganku, hari ini kita main-main dulu. Lepasin aku. Sebaiknya kalian jangan menyesal. Ji Xiaonuan, kasih kesempatan nggak mau. Ini salahmu sendiri. Buka bajunya, dia aku kasih buat kamu. Lepasin aku. APA? Kamu. Aku bunuh kamu. Kamu tusuk aku? Ada pembunuhan. Tolong aku. Sudahlah, ini kan nyawa orang. Dasar siluman rubah, ganti nyawa anakku. Ji Xiaowan, duo dulu kan. Calon adik iparmu kok tega banget? Jelasin dulu, Yo Duo yang ngajak preman. Buat celakain aku, yang nusuk dia preman, tahu nggak aku bawa ke rumah sakit. Dia berhati. Oh, kamu pembunuhnya. Dasar pembunuh, ganti nyawa anakku. Ngomong itu pakai bukti. Kamu ini, gimana sih ngomong sama ibuku? Berhenti. Kamu baik-baik saja? Pak Manayer, kenapa kamu datang? Sekarang. Jelaskan semuanya. Keluarga Ji mulai mengganggu orang juga. Kenapa kamu tidak bertanya? Apa yang dia lakukan pada Yo Duo? Kakak, sekarang Yo Duo terluka parah. Di mana kakak kedua? Bisakah kamu menjemputnya? Dengan dia di sini, aku akan lebih tenang. Urusanmu dengan Yo Duo apa? Sekarang preman ada di sini, kakak akan membuktikan kebenaranmu. Karena saat itu aku juga ada di sana. Aku tidak mau difitnah begitu saja, jadi dia tidak boleh kenapa-kenapa. Kakak tenang saja, di sini ada aku, tidak masalah. Cepat pergilah. Baik, kamu hati-hati, aku akan segera kembali.
Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkan kalian. Aku meremehkannya selama ini. Dia malah mendekati Pak Meneyer, sampai-sampai membelanya seperti ini. Siapa keluarga pasien? Aku kakinya Jojo. Bagaimana keadaannya sekarang? Pasien kehilangan banyak darah. Dibutuhkan darah RH negatif, stok di bank darah rumah sakit sudah habis. Dia, dokter, wanita ini golongan darahnya sama. Ambil darahnya. Dokter, dia pelakunya. Ambil darahnya saja. Lepaskan! Dokter, aku tidak kenal dekat dengan pasien di dalam. Mustahil aku mau menyumbangkan darah. Kecuali ada yang bersujud memohon padaku. Kamu, dasar kurang ajar. Dokter, adakah cara lain? Maaf, kami Tidak bisa menghentikan pendarahan dalam waktu singkat, sudah berusaha maksimal. Dokter, tolong selamatkan putriku. Kecuali. Kecuali apa? G.R. Shao Jiting Siu, dokter lulusan luar negeri. Muda berbakat, telah menaklukkan banyak tantangan medis. Mungkin sekarang hanya dia yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Tapi kudengar sekarang dia sedang mengoperasi. Orang penting, bahkan kalau dia senggang. Bukan sembarang orang bisa memanggilnya. G.R. Shao sudah kupanggil, kalian hanya perlu. APA, sudah genting begini masih berpura-pura. Kamu pikir sebagai kekasih San Shao, R. Shao akan membantumu? Si bungsu takkan peduli pada wanita seperti kamu yang menjual tubuh. Aku beritahu, kalau anakku tidak sembuh, kamu adalah pembunuhnya. Nyawa bayar nyawa, keluarga Ji pun tak bisa melindungimu. Kakak, kenapa kamu malah bikin ribut? Kakak Cheng Yun, aku tahu kamu masih marah padaku, tapi sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan Duo-Duo. Anak haram dari selingkuhan, bisa apa sih? Kakak Cheng Yun, Bu, soal anak haram itu salahku, tapi sekarang aku juga satu-satunya putri keluarga Ji di dalam negeri. Kalian tidak tahu, aku sebenarnya adalah murid terakhir si bungsu, ilmu pengobatannya. Aku juga menguasai sebagian besar. Ini bukan giwar pusaka si bungsu, jangan bercanda. Tentu saja, kakak kedua bilang, aku sangat berbakat. Jadi, dia juga selalu serius mengajarku. Aku juga tidak mengecewakan, apapun yang diajarkannya. Aku langsung bisa, tidak mengecewakannya. Kakak keduaku itu sangat menyukaiku. Ini bukan giwarku. Kalau murid terakhir si bungsu, pasti ada solusinya. Jing Jing, aku tahu, bagaimanapun juga. Kamu juga putri keluarga Ji, pasti bisa menyembuhkan Duo-Duo. Baik, tunjukkan jalan. Kamu tidak boleh masuk, Jijing, ini soal nyawa. Jangan sembarangan masuk, tunggu kakak kedua datang dulu. Kakak kedua, maksudmu G.R. Shao? Ji Xiaonuan, bisakah kamu berbohong? Sambil bercermin? Dulu kamu merayu San Shao. Sekarang bilang Er Shao adalah kakakmu. Kamu pikir kamu bidadari turun ke bumi? 3 pangeran keluarga Ji, semua berputar di sekitarmu. Biarkan Jing Jing masuk, atau tak peduli siapa yang melindungimu. Aku pasti membunuhmu. Jijing, kamu yang bahkan tidak lulus SMA. Masuk sekarang hanya akan membunuh Yo Duo-Duo. Kamu, Kalian mau mengobati atau tidak? Ji Xiaonuan, ini soal nyawa. Kamu ingin membunuh Yo Duo-Duo? Kamu hanya bisa merangkak di ranjang pria, jangan halangi aku menyelamatkan nyawa. Aku beritahu, Ji Xiaonuan. Jing Jing meskipun cabang keluarga Ji, tapi darahnya masih keluarga Ji. Kamu hanya anak yatim, hanya bisa merangkak ke ranjang pria. Lukanya di mana? Jahit saja. Nona, bukannya Anda yang akan operasi? Hanya luka kecil, perlu murid Er Shao. Turun tangan? Aku kasih kesempatan untuk membuktikan diri. Nanti kalau kakak keduaku datang, aku akan bilang di depannya. Akan kubicarakan yang baik-baik tentangmu. Nona, ini bukan urusanku. Aku tidak bisa melakukan ini. Ini cuma ditusuk sekali, kamu jahit saja lukanya. Jangan banyak bicara. Aku adalah putri keluarga Ji, juga murid terakhir dari Er Shao. Kalau kamu berani melawan perintahku, percaya tidak besok kerjaanmu hilang?
Setelah aku menyembuhkan Yao Duo, Kak Cheng Yun pasti akan melihatku dengan cara yang berbeda. Tidak baik, pasien mengalami pendarahan hebat, tidak bisa dihentikan. Jing kenapa? Ada APA? Aku baru dengar. Di dalam Kekerangandara. Duo sudah sembuh atau belum? Jing, bukankah kamu bilang kamu murid terakhir Ershao? Kenapa kamu keluar? Siapapun bisa bilang murid Ershao. Opersai tapi tidak pakai baju steril, kalau ada masalah. Nanti malah menyalahkan rumah sakit kami. Sudah ku bilang, Jijing ini sebenarnya tidak mengerti pengobatan. Jijing sebenarnya mengelak. Lihat saja darah di wajahnya, pasti sudah tahu. Wanita, kamu membahayakan anakku. Kembalikan nyawa anakku. Bukan begitu, aku sebenarnya mengerti pengobatan. Semua diajarkan oleh Ershao. Yao Duo kekurangan darah. Ambil sedikit lagi dari Ji Xiaonuan saja. Ini area rumah sakit, tolong jaga ketenangan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Erge, situasinya darurat, cepat masuk. Kalau saja kamu mau menyumbangkan darah lagi, aku tidak akan meminta Erge. Dareng lagi. Jing, Ershao ini kamu yang panggil? Menurutmu? Tenang saja Kak Cheng Yun, kalau Erge sudah turun tangan. Duo pasti tidak akan apa-apa. Jing memang baik. Tidak seperti orang lain yang hanya berbohong, bilang Ershao adalah kakaknya. Hanya buang-buang waktu, hampir membahayakan nyawa Duo. Sudah ku bilang, Ershao sedang dalam perjalanan. Wanita pembohong ini, Jing sudah bilang. Dia murid Ershao, dia sepok Ershao. Kamu ini siapa? Sudah saat seperti ini. Masih bilang Ershao adalah orang yang kamu panggil. Ji Xiaonuan. Sangga aku ada di dunia hiburan, punya beberapa wanita di sampingnya. Itu biasa. Tapi Erge berbeda, dia sangat bersih. Tidak akan menerima wanita rendahan sepertimu. Keluar dari sini. Kamu memang tahu diri ya? Ah, lupa mengingatkanmu. Ini rumahku, rumah sakit milik keluargaku. Aku bisa datang kapan saja, dan pergi kapan saja. Kalau kamu masih berteriak-teriak di sini, kalau ganggu pasien lain, minggir sana. Ngomong doang, ngapain? Nanti kalau direktur pabrik, Tuan Ji kedua, dan Tuan Ji ketiga tahu. Kamu menggoda mereka bertiga sekaligus, habislah kamu. Nanti kita lihat, siapa yang benar-benar habis. Jangan pedulikan dia, biarkan dia di mana dia mau. Tunggu Duo bangun. Satpam akan datang dan menangkapnya untuk dipenjara. Operasi oleh Tuan Ji kedua berhasil, kalian bisa tenang. Terima kasih, kakak kedua. Ini semua salah perempuan ini, kalau saja dia mau menyumbangkan darah lagi. Kakak kedua tidak perlu repot-repot datang lagi. Benar, dia pembunuh, tentu saja tidak mau menolong. Hari ini berkat Tuan Ji kedua, kalau bukan karena Tuan Ji kedua. Adikku sudah mati di meja operasi. Sudah lama menunggu? Nggak apa-apa. Kakak pertama mana? Kok nggak ikut? Kakak pertama antar sampai depan, ada urusan jadi duluan pergi. Perempuan. Tuan Ji kedua, aku tidak bisa membalas budi atas nyawa adikku. Baik ini, malam ini aku yang traktir. Aku ajak Tuan makan. Sekalian kita bisa ngobrol lebih lama. Kamu siapa? Berani-beraninya mengajakku makan. Wah, Tuan Ji kedua. Kamu ngomong apa sih? Kakak kedua, ini dia, karyawan terbaik bertahun-tahun di pabrik alat kesehatan. Zhou Chengyun. Ah iya, betul. Aku sudah lama mendengar nama Tuan Ji kedua. Juga terima kasih kepada Tuan Ji kedua. Atas nama Jing. Telah menyelamatkan nyawa adikku. Jing. Iya, kakak kedua, aku. Aku anak perempuan dari paman. Sejak kecil aku suka ilmu kedokteran. Kakak direktur bilang, suruh aku belajar sama kakak kedua. Aku anak yang penurut dan baik. Sekarang anak haram punya gaya sendiri. Kakak kedua. Jing, anak haram dari selingkuhan, berani mengajakku makan. Dan mau jadi muridku? Dia nggak pantas. Hanya nuan-nuanku yang pantas aku datangi. Tuan Ji kedua. Jangan tertipu oleh dia. Dia pernah selingkuh berkali-kali. Berhubungan tidak jelas dengan Direktur Ji. Bahkan tidur dengan Tuan Ji ketiga, sampai dia buatkan konser.
Sekarang dia malam menggoda Tuan Ji Kejua. Benar, kakak kedua. Kalau nggak percaya lihat foto. Perempuan ini, dia perempuan murahan. Foto ini. Mau mari? Ah tidak, Tuan Ji kedua, aku salah. Tapi aku tetap nggak ngerti. Ji Xiaonuan ini baiknya di mana sih? Kalian bersaudara begitu memihaknya. Kau tidak pantas tahu. Jika aku ketemu lagi, kalian menghina nuan-nuanku, aku akan membuat kalian mati. Tanpa suara. Ibyo. Kakak. Dodo. Sepe. Cepat duduk dan istirahat sebentar. Ayo, istirahat dulu. Ji Xiaonuan yang menyakitiku. Dia ingin membunuhku. Kakak sudah menghukumnya. Cepat katakan, siapa yang melakukannya? Aku akan bicara. Ini, Yo Duo yang bilang padaku. Asal menculik Ji Xiaonuan. Bisa dapat uang, juga bisa diatur kerja. Di bengkel mobil. Semua dia yang menyuruhku. Dasar bajingan, berani memfitnah anakku. Area rumah sakit, harap tenang. Pergi sini wah. Ayo pergi. Cepat pergi, cepat. Kak, orang-orang yang diatur kakak sudah sampai. Kenapa dia tidak datang? Rindu kakak ya, adik? Rindu itu awal dari perasaan lo. Jangan-jangan kamu suka sama kakak? Aku tahu. Kakak selalu menyukaimu lo. Ah kak, jangan ngomong sembarangan. Aku cari kakak dulu. Aku tidak mau ngomong lagi denganmu. Nuan. Tutup matamu. Kamu mau apa? Wah, Kenapa? Tidak suka? Ini loh. Aku antri 2 jam baru dapat beli. suka banget. Bagus kalau begitu. Aku beli semua baju mahal dari mall impor. Coba saja. Kak, aku pakai baju ini cantik tidak? Wah, cantik sekali. Baju yang sama ini, beli lagi di mall lain. Sayap. Kak, kamu baik sekali padaku. Kakak juga bisa malu ya. Mau makan apa malam ini? Apa saja boleh. Kak, itu bukan jijing ya? Aduh, Aku memanjakanmu, kamu tidak senang? wah, mana ada, Bos Zhang. Aku tadi cuma lagi mikirin sesuatu. Asal kamu ikut aku langsung bisa bikin kamu dan si tampan itu bekerja di pabrik bajaku. Bos Zhang, kamu baik banget sama aku. Ayo, kita bicara di mobil. Si tua itu, dia bos pabrik baju. Lebih tua dari paman. Nggak nyangka, di belakang mainnya begitu. Yo Cheng Yun, suatu hari nanti, kamu akan membayar perbuatanmu sendiri. Tentu saja boleh. Aku juga suka kamu. Ji Xiaonuan. Itu bukan putri sulung keluarga Ji? Semua urusan keluarga Ji, dia yang pegang kendali, Ji Mingze. Dia cuma anak angkat. Mari ayah. Jangan. Ayah, ibu, kok kalian sudah pulang? Anak baik, cepat duduk. Aku kangen banget sama kalian. Loh, kok pulang bareng kakakmu? Kalian pergi main? Cuma jalan-jalan sebentar. Ayah, ibu, kalau mau pulang lebih awal, ngapain nggak bilang? Aku bisa jemput kalian. Ibu dengar kamu batal nikah, terus diusir dari pabrik. Semua gara-gara anak haram keluarga pamanmu itu. Sebenarnya gimana sih? HMPH.
Ini, kita lama nggak di rumah, jadi saudara-saudara di rumah. Pasti mulai nggak tenang lagi. Ayah, tenang aja. Berani ganggu adik, aku nggak bakal biarin mereka tenang. Aku pulang kali ini, sudah bilang ke paman. Bilang mau adakan acara keluarga. Dia malah mau bawa anak haram itu, sama si brengsek itu. Lihat tuh, makin lama makin keterlaluan. Tenang, ibu yang urus, kalau mereka berani datang. Lihat deh gimana ibu perlakukan mereka. Gelar putri sulungku masih berlaku kan? Aduh, Bos Hang bilang, bisa ngatur kita. Bekerja di pabrik bajanya. serius? Oh, Jing, sebelumnya aku salah, kupikir ayahmu di pabrik. Cuma orang pinggiran, nggak nyangka omongannya berpengaruh. besok kita juga diundang ke acara keluarga-keluarga Ji. Aku akan berada di depan paman. Membongkar wajah sejati Ji Xiaonuan. Kali ini aku ingin dia berlutut. Pesta keluarga, musim ini, wanita muda sejati pasti akan datang. Jika kamu bisa dilihat oleh Nona Ji. Oh, Cheng Yun, jangan percaya ayahku sekarang. Penatua terbesar dari keluarga Ji. Jangan melihat pemandangan dangkal dari 3 tuan muda di Ji. Itu bukan junior di depan ayahku. Apakah Anda harus membayar upeti? Nona Ji. Tidak, itu nama. Dengarkan aku. Tidak, aku masih harus memanggilku. Bagaimanapun, saya pergi ke pesta keluarga dan berbicara tentang jika saya bisa. Nona Ji memiliki segalanya. Adapun wanita ini, masih berguna untuk membujuknya terlebih dahulu. Yups, diam kau tahu. Sekarang kau hamil dengan anakku. Aku akan bertanggung jawab. Bos Hang mengatakan, saya ingin memberi saya apapun. Untuk masa depan kita, aku hanya bisa membuatmu memakai topi hijau. Kenapa kamu di sini? Anda juga berani datang ke pesta keluarga Ji. Kau anak tidak sah yang berani datang ke pesta rumahku sendiri. Mengapa saya tidak berani datang? Sesuatu yang tak tahu malu. Berbicara dengan saya. Ji Xiaonuan, Anda tidak akan menjadi hayalan ketika Anda datang ke pesta makan malam. Aku ingin menikah dengan keluarga Ji. Keluarga Ji adalah keluarga besar. Jangan pernah bayarkan wanita jahat menjadi menantu perempuan. Kau tahu APA. Kalian juga punya barang ini. Aku bukan hal yang baik. Tapi setidaknya aku memiliki darah Ji yang tidak seperti kamu. Lucu kecil di tempat tidur pria. Saudara Cheng Yun adalah tunanganku. Anda, Berapa kali Anda mempermalukan 3 tuan muda di Ji? Anda. Oak. Ji Xiaonuan, kau kurang sok. saya pikir Anda hanya datang ke pesta dengan wajah cemberut. Ternyata diluncurkan oleh orang lain. Nona Ji ada di dalam sekarang. Sembunyikan barang palsu seperti Anda. Adikku adalah wanita terkenal. Baik moral maupun penampilan, semuanya yang paling sempurna. Begitu putri asli kembali ke negara, aku akan lihat bagaimana kamu, si penipu ini, masih bisa berpura-pura. Kalau kamu bilang begitu, terima kasih sudah memujiku. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Nona besar, Nyonya memanggilmu segera datang. Ikan gurame kesukaanmu sudah dihidangkan, kalau dingin tidak enak. Nona besar. Kenapa kamu memanggilnya Nona besar? Tidak mungkin. Kamu tidak benar-benar diakui oleh nyonya keluarga Ji, kan? Iya, Nyonya keluarga Ji ini suka padaku. Oh ya, Yo Chen Yun. Aku lupa memberitahumu, kamu datang terlambat. Aku sudah ceritakan pada Nyonya Ji tentang sifatmu yang suka memandang rendah orang miskin dan melupakan jasa orang lain. Semuanya sudah katakan pada Nyonya Ji. Bohong. Tidak mungkin Nyonya Ji menerimamu, apalagi. Kamu juga tidak jelas dengan anak kedua dan ketiga keluarga Ji. Iya, lalu bagaimana? Aku suka anak kedua dan ketiga keluarga Ji ini. Nyonya Ji ini mau tidak mau harus menerima, kan? Iya. Nuan, kenapa keluar? Kepala pabrik. Kenapa? Apa dia mengganggumu lagi? Dia belum sehebat itu. Tidak, anak pertama, wanita ini tadi bilang. Dia suka enak kedua yang ketiga. Jadian dengan 2 pria sekaligus, dia punya niat jahat. Kak Mingzi. Ji mengatakan sudah tidur dengan berapa banyak pria, kamu jangan dekat-dekat dengannya. Awas tertular penyakit kotor.
Kenapa? Cuma suka mereka berdua, tidak suka aku? Tentu saja tidak. Aku suka mereka, juga suka kamu. Aku mencintai semua. Tentu saja boleh. Aku juga suka kamu. Tidak, ternyata kalian berdua juga sudah bersatu ya. Tidak boleh. Aku akan lapor pada Tuan dan Nyonya Ji. Anak pertama, dia bahkan wanita yang aku, Yo Cheng Yun. Tidak sudi lihat, apa bagusnya dia? Kalau aku dengar lagi kamu menghinanya, jangan salahkan aku. Aduh. Bagaimana ini, Yo Cheng Yun? Kepala pabrik ini terlalu memanjakanku. Kalian berdua bersekongkol, anak Kejua dan Ketiga. Pasti tidak akan membiarkan kalian. Kenapa? Aku tidak akan membiarkan siapa? Bukannya sudah disepakati? Senin, Rabu, Jumat untukmu, Selasa, Kamis, Sabtu untukmu. Hari ini kan Minggu. Dia milikku. Oke, hari ini aku yang traktir. Kamu, si kakak kedua. Kamu, aku, ada apa? Kita berempat. Keluarga yang saling menyayangi, tidak boleh. Tentu saja, siapa suruh kamu jadi putri kecil kami? Putri kecil, kita harus pulang sekarang. Camel. Ha. Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti sekarang. 3 bersaudara mainin satu cewek, pantas saja mereka baik banget ke dia. Aku kira istri keluarga Ji yang menerimanya. Ternyata cuma pengen nutupin dosa 3 anak mereka. Dengan cara begitu. Bangsat. Tak tahu malu. Ji Xiaonuan, dia pikir dia siapa? Sampai 3 tuan muda semuanya ngikutin dia. Kak Cheng Yun, kita gimana nih? Santai, kita bisa manfaatin ini. Buat ngeruk keluarga Ji habis-habisan. Kalau sampai kepala keluarga Ji tahu soal ini, wah, pemandangannya pasti bakal seru banget. Humph. Acara keluarga Ji nggak menarik buatku. Mama bikin kue mochi hijau. Iya, hari ini sengaja kasih libur ke pembantu. Nyapu masak sendiri, sekeluarga bernostalgia masa susah. Kenapa nggak ngasih tahu dari tadi? Soalnya mama sayang kamu, anak laki-laki dididik keras, anak perempuan dimanja. Lihat kita bertiga, nasibnya kayak orang miskin. Aduh. Makin punyaku. Aku? Oke, aku makan semuanya. Lihat kan, adik gigit punyaku dulu. Udah gede masih dimanja kakak-kakaknya. Separa apapun, dia tetap adik mereka. Kapan rencananya ngasih tahu ortu soal kita? Kita? Soal apa? Ya soal hubungan kita. Siapa yang punya hubungan sama kamu? Jangan ngaco. Mingze, kamu udah nggak muda lagi. Anak perempuan Paman Liang seumuran kamu. Kalau nggak ada keberatan, bisa kita atur ketemuan 2 keluarga. Piut Nenchuan Lamaran. Kakak udah punya orang yang disuka. Aku tahu, emang ada Ham. Ada, cuma belum ungkapin. Terus nunggu apa lagi? Cepat-cepat ngungkapin. Bawa pulang biar kita ketemu. Anak siapa? Aku sama mama kenal nggak? Kamu ngapain lihat Nuan? Aku tanya kamu loh. Aduh. Seperti biasa, aku yang bersihkan halaman. Halaman jadi tugasku. New on. Lao Ji. Kok dia pergi sih? Bukannya Nyonya Ji paling suka sama kamu? Kok pejai suruh kamu kerja begini? Dijadikan pembantu aja. Aku ngapain? Urusanmu apa? Tahu nggak orang kayak kamu di zaman dulu disebut apa? Pelayan yang bisa diapa-apain. Kerja paling kotor dan paling melelahkan di rumah. Setiap hari harus nemenin beberapa tuan muda yang paling tidak berguna dan paling tidak bisa. Orang kayak kamu itu. Kamu ngomongin dirimu sendiri ya? Kamu. Kalau sekarang kamu pergi dari keluarga Ji, aku bisa nggak ngomong ke Tuan Ji tentang kamu dan 3 tuan muda. Kalau nggak, aku punya banyak cara buat bikin kamu minta ampun. Pakai aja caramu, terserah kamu. Baik. Kamu tunggu aja. Berdiri. Pintu keluarga Ji, semaunya kamu masuk aja. San Xiao, dulu-dulu salah aku.
Aku datang minta maaf. Mohon dimaafkan. Katanya mau minta maaf. Kok nggak mulai? Paman, aku akui sebelumnya. Selalu bersikap buruk ke Ji Xiaonuan. Tapi ada satu hal yang harus kuberitahu. Dia, Ji Xiaonuan, nggak cuma di luar. Dijadiin mainan banyak cowok, ditemenin banyak pria. Dia juga Maria de Shao, Er Shao, Sen Shao Sikaligas. Mereka berempat main bersama, Paman. Paman harus usir Ji Xiaonuan. Kalau sampai tersebar keluar, keluarga Ji bakal malu besar, Paman. Dasar kurang ajar. Kakakku biasa. Ngajarin kamu ngomong kayak gini? Nuan, kamu udah cukup menderita. Perempuan ini melayani tua muda sekaligus. Biarin anak haramnya berbuat onar di rumah kita. Ming Ze, telepon paman. Paman, aku salah. Aku nggak berani lagi, Paman. Jangan bilang ke ayah. Dia bakal bunuh aku, Paman. Kalau gitu pulang dan introspeksi diri. Lain kali jaga mulutmu. Oke. Anggap saja aku seperti kentut. Buang saja. Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan. Bisa mengucapkan kata-kata yang begitu konyol. Bisa keluar dari mulut. Sekarang, dia pasti sudah tahu siapa Nuan sebenarnya. Siapa sebenarnya? 4 orang ayah dan anak bermain dengan satu wanita. Keluarga Ji benar-benar kotor. Orang yang begitu kotor. Bagaimana bisa menjadi kepala keluarga Ji dan mengendalikan grup Ji? Apa yang kamu katakan benar? 4 orang ayah dan anak keluarga Ji membesarkan Ji Xiaonuan. Wah, Kak Cheng Yun, benar-benar nyata. Kamu tidak tahu betapa marahnya dia saat aku membongkarnya. Jelas-jelas takut masalahnya terbongkar dan membuat keluarga Ji malu. Aku benar-benar meremehkan Ji Xiaonuan. Bisa membuat 4 orang ayah dan anak keluarga Ji itu semua tergila-gila padanya. Ji Xiaonuan itu benar-benar bencana. Sekarang keluarga Ji benar-benar hancur, Kak Cheng Yun. Aku dan ayahku akan mengadakan konferensi pers. Membongkar semua perbuatan buruk keluarga Ji ke publik. Aku ingin ayahku menjadi kepala keluarga Ji. Kamu akan menjadi direktur pabrik peralatan. Benarkah? Manchino Miu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku, Yu Chengyun. Keberuntungan terbesar. Ji Jianzhong, kenapa tidak memberi ke dividen bulan ini? Katakan, apakah kamu lagi-lagi membuat marah adikku dan keluarganya? Paman Ji, kemarin Jingjing datang untuk meminta maaf. Tapi mereka langsung mengusir Jingjing begitu saja. Sama sekali tidak menghargai Anda. Keluarga mereka sudah tidak bisa menerimamu, tidak bisa menerimaku. Dengan hak apa dia? Ayah, Anda adalah anak tertua keluarga Ji. Kenapa harus membiarkan Ji Jianzhong menjadi kepala keluarga dan menindas Anda? Jangan coba-coba memecah belah. Aku tahu diri. Dalam hidup ini, kita bisa menumpang di atas mereka yang ada di keluarga Ji. Menghisap darah mereka saja sudah cukup. Ayah, aku punya bukti mematikan tentang 3 pangeran keluarga Ji. Dan kepala keluarga. Aku yakin bisa menjatuhkan mereka. Dan membuatmu menjadi kepala keluarga Ji. Bukti apa? Sebuah skandal besar. Cukup dengan membeberkan hal ini. 4 orang ayah dan anak keluarga Ji pasti akan hancur reputasinya. Saat itulah Anda akan tampil, memikul tanggung jawab besar keluarga Ji. Itu bukan merebut kekuasaan, tapi menyelamatkan krisis dan naik dengan terhormat. Soal pabrik keluarga Ji itu. Serahkan saja pada Kak Cheng Yun. Aku percaya Kak Cheng Yun pasti bisa membuat pabrik itu berkembang pesat dan kuat. Apa yang ingin kamu lakukan? Besok, kita akan mengadakan konferensi pers. Membongkar semua skandal itu ke publik, nanti. Keempat ayah dan anak itu akan menjadi noda keluarga Ji, selamanya. Keluarga kita akan selalu menginjak-injak mereka. Kalau begitu, lakukan saja. Tuan Ji, apakah wanita di samping Anda ini adalah anak haram Anda? Anda berani membawa anak haram ke konferensi pers. Apakah sudah mendapat izin dari Tua Ji? Anda mengumumkan kepada publik bahwa Anda akan mengumumkan penerus dan pemegang kekuasaan keluarga Ji. Apakah ini hanya gimmick? Atau memang benar-benar terjadi? Konon, Anda di keluarga Ji hanyalah sampah saja. Pertama, saya ingin menyatakan satu hal. Konferensi pers hari ini adalah untuk membangun keluarga Ji yang lebih baik. Saya datang hari ini. Juga karena terpaksa dalam keadaan darurat. Ayah saya telah bekerja keras di keluarga Ji selama bertahun-tahun. Demi keharmonisan keluarga Ji, sebagai anak tertua keluarga Ji. Dia rela mundur ke garis kedua. Tapi ternyata pengunduran dirinya. Membuat beberapa orang di keluarga Ji tersesat, tak tahu malu. Baru sekarang terungkap. Siapa yang Anda maksud dengan tak tahu malu? Siapa yang Anda maksud?
Keempat ayah dan anak keluarga Ji sama-sama tergila-gila pada satu wanita. Ini adalah aib keluarga Ji, noda keluarga Ji. Berita besar. Tak disangka keempat ayah dan anak keluarga Ji. Main-main Sakura sembunyi-sembunyi. Jorok sekali. Saat ini, perasaan saya sangat berat. Keluarga Ji adalah keluarga bangsawan berusia ratusan tahun. Perusahaan Ji juga adalah perusahaan terkemuka di kota Jiang. Juga wajah kota Jiang. Tidak bisa mendidik adik dan keponakan dengan baik adalah kelalaian saya. Sekarang, saya harus maju dan menanggung semuanya. Ayah, Anda sudah bekerja keras. Demi ribuan karyawan di bawah perusahaan Ji. Apa artinya sedikit kerja keras ini? Semua orang juga sudah melihat 3 bersaudara keluarga Ji dan kepala keluarga Ji yang terobsesi dengan kecantikan. Sama sekali tidak pantas menduduki posisi mereka. Menyerahkan perusahaan Ji ke tangan mereka, cepat atau lambat akan bangkrut. Ayah saya sebagai anak tertua keluarga Ji seharusnya menanggung semua ini. Saya mungkin. Siapa ini? Postur dan auranya sangat luar biasa. Seperti putri dari keluarga kaya. Aura bangsawannya sangat kuat, jauh lebih baik daripada anak haram di atas panggung. Hadirin, wanita yang dibagi oleh ayah dan anak keluarga Ji. Dia ternyata datang ke tempat ini. Wanita inilah. Dia menggoda banyak pria sekaligus, menolak pernikahan dan berselingkuh. Pada akhirnya malah naik ke ranjang keluarga Ji, sekaligus menjadi wanita yang dimiliki 4 pria, masih bangga, dialah orangnya. Ji Xiaonuan, dia menghancurkan seluruh keluarga Ji. Ji Xiaonuan. Bukankah itu putri tertua keluarga Ji, putri keluarga Ji? Ini hanya dalih dari 3 bersaudara Ji dan kepala keluarga Ji. Untuk menutupi mata orang, identitas aslinya. Aku tahu persis. Bangsat, apa yang kalian lakukan? Ayah, kenapa kau memukulku? Paman, kenapa kau memukul Jingjing? Apa yang terjadi? Ini skandal yang kalian bicarakan? Ya, Kalian ingin membunuhku? Kalian tahu siapa dia? Dia cuma wanita, wanita yang tak tahu malu. cepat. Ya. Jangan sampai menyinggung orang lain. Keponakan perempuanku sendiri, mana mungkin aku tidak kenal? Paman. Paman sedang main drama apa ini? Paman, keponakan yang manis, paman hanya iseng. Bercanda denganmu, jangan bilang kakakmu. Dan ayahmu tentang ini. Sudah terlambat. Aku sudah mengundang orang tuaku dan kakak sulungku. Mereka mungkin sedang dalam perjalanan sekarang. Kakak, kau malah membiarkan anak haram. Membuat lelucon besar, kau sangat mengecewakanku. Anak haram, berkali-kali menantang putri kesayanganku. Berani menggangguku, Jijen Xin. Hari ini kau harus memberikan penjelasan kepada kami, kepada keluarga Ji. Anak durhaka, cepat berlutut. Anak haram ini naik pangkat, tapi malah jadi bahan tertawaan. Sekarang jadi ramai. Kau benar-benar bodoh tanpa harapan. Kau wanita, berani-beraninya menghina aku. Sampai sekarang masih tidak mau mengaku salah, kakak. Ini putri baik yang kau ajari? Apakah kau mencari mati? Dan kau berlutut. Paman, Bibi. Aku tahu salah, aku tidak akan berani lagi, Xiaonuan. Maafkan aku benar-benar tidak sengaja. Tolong pertimbangkan. Aku juga memiliki darah keluarga Ji. Maafkan aku, ya? Karena Jingjing sudah minta maaf, menurutku masalah ini sudah selesai, jangan sampai jadi bahan tertawaan. Paman, bicara seenaknya saja. Paman tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Ini cuma pertengkaran kecil antara anak-anak. Kalian selesaikan sendiri masalah ini, tidak bisa kalau kalah langsung panggil orang tua. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal juga harus dijelaskan, mengganggu anak perempuan saya. Saya memang melindungi anak saya. Ada masalah? Kakak sudah tidak muda lagi. Masih saja bermain-main dengan anak-anak. Kalau begitu, tinggalkan keluarga Ji, diusir dari keluarga Ji. Pulanglah dan nikmati masa tua. Ini. Jian Song, ini tidak bisa, aku adalah kakakmu. Kamu dengarkan baik-baik, mulai hari ini.
Aku akan memutuskan semua sumber daya untukmu. Kamu tinggal di rumah saja, didiklah anak perempuanmu dengan baik. Agar tidak keluar dan mempermalukan diri. Dan kamu juga. Aku akan menghubungi perusahaan-perusahaan ternama, kamu tidak akan pernah diterima. Kamu. Aku mengerti, aku benar-benar mengerti sekarang. Di dalam hati Nuan Nuan masih ada aku. Dia bersedia untuk kembali padaku. Nuan Nuan, mari kita menikah. Nuan Nuan, aku salah, sebelumnya semua itu Jijing. Dia menipuku, di hatiku masih ada kamu. Yo Cheng Yun. Kamu benar-benar menjijikan, sebelumnya kamu tidak tahu. Bagaimana kamu menghinaku ketika tidak tahu identitasku? Sekarang berpura-pura baik, orang yang hanya mementingkan keuntungan seperti kamu. Tidak punya prinsip, tidak punya batasan, benar-benar menjijikan. Nuan Nuan, aku salah, sebelumnya semua itu Jijing. Yang memprovokasi di antara kita berdua. Merusak hubungan kita, sebenarnya aku masih sangat mencintaimu. Berikan aku kesempatan lagi, aku tahu kamu tidak bisa hidup tanpaku. Kamu bilang apa? Yo Cheng Yun, aku sudah begitu baik padamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Diam. Pergi dari sini. Yo Cheng Yun. Baru saja ayahku sudah bilang, kamu sekarang sudah tidak punya apa-apa. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan konferensi pers ini. Aku akan secara resmi menyerahkan posisi kepala keluarga, dan mengumumkan Kembalinya putri kecilku. Sekarang, izinkan aku dengan bangga memperkenalkan Putra Selangku, Ji Mingza. putri kesayanganku, Ji Xiaonuan. Pertama, perkenalkan putriku, Mutiara Keluarga Ji. Kesayangan seluruh keluarga. Dia sebelumnya belajar di luar negeri, belum pernah tampil secara resmi. Banyak orang yang tidak mengenalnya. Anak sulungku, Ji Mingze, sejak usia 18 tahun. Sudah belajar di sampingku, pada usia 20 tahun. Dia sudah bisa mandiri dan memimpin keluarga, Ji, selama beberapa tahun ini. Kemampuannya, semua orang sudah melihatnya. Hari ini, aku akan menyerahkan segel kepala keluarga Ji kepada Meng Zhi. Mulai sekarang, dia bukan hanya pemimpin keluarga Ji, tapi juga kepala keluarga Ji. Kedepannya, semua hal di keluarga Ji, dia yang memutuskan. Jangan bergerak. Ji Mingze, dia hanya anak angkat. Dia sama sekali tidak berhak menjadi kepala keluarga Ji. Akulah yang berhak, benar. Ji Mingze itu bukan apa, jahannya. Langganan jati jatuh, dia adalah asli yang kalian keluarga Ji. Pangkat, Cepat berikan segel itu padaku. Dan siapkan 500.000, kalau tidak. Nuan Nuan, Mingzai. Tak kusangka, ternyata putra sulung keluarga Ji adalah anak angkat. Ya. Aku mengakui. Ji Mingzai memang bukan anak kandungku. Tapi, terlepas dari dia keturunan keluarga Ji atau bukan, Keputusanku hari ini tidak akan berubah. Orang-orang. Matilah kau. Jangan. Kamu tidak apa-apa? usir keluarga Ji Jianxin dari sini. Selamanya tidak boleh kembali ke Jiangqing. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak, kenapa kamu begitu bodoh? Untukmu. Bahkan mati pun layak. Berhenti. Ikut aku. Ayah, aku ingin dia. Aku ingin dia menjadi adikku. Mingze, mulai sekarang, keluarga Ji bergantung padamu. Ayah dan ibu masih menunggumu untuk merawat kami di hari tua. Sebagai pemegang kekuasaan keluarga Ji, kamu harus memimpin keluarga Ji menciptakan kejayaan yang lebih besar. Ayah,
Mingze pasti tidak akan mengecewakan. Nuan, aku mencintaimu. Aku ingin menjadikan segel keluarga ini sebagai mas kawin. Maukah kau menikah denganku? Menikah? Hidup untuk kedua kalinya, akhirnya aku mendapatkan kebahagiaan yang menjadi milikku.